time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami makalah yang berjudul Teori Menurut Pandangan Humanisme Berbasis pada Kearifan Lokal. Perkenalkan, nama saya Densi Hamzah dan teman saya Agnesia Kese dan teman saya Maria Menjadi Kampi. Baik, saya akan menunjukkan dulu teman saya di rumah. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan merupakan usaha dasar yang dilakukan untuk membantu manusia mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Dalam proses pendidikan, teori belajar memiliki peran penting karena menjadi dasar dalam menentukan metode, strategi, dan pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh guru. Salah satu teori belajar yang banyak diterapkan dalam dunia pendidikan modern adalah teori belajar humanisme. Teori ini menekankan pentingnya pengembangan manusia secara utuh, baik dari aspek intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual. Dalam humanisme, peserta didik dipandang sebagai individu yang memiliki potensi dan kebebasan untuk berkembang sesuai kemampuan yang dimilikinya. Di era modern saat ini, pendidikan seringkali lebih menekankan pada pencapaian akademik dibandingkan pembentukan karakter. Akibatnya, nilai-nilai budaya dan moral mulai mengalami penurunan. Padahal Indonesia memiliki banyak nilai budaya yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai tersebut dikenal sebagai kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan warisan budaya masyarakat yang mengandung nilai moral, etika, dan sosial. Nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, musyawarah, dan menghormati orang tua dapat menjadi dasar pembentukan karakter peserta didik. Oleh karena itu, penerapan teori belajar humanisme berbasis kearifan lokal sangat penting untuk mencapai pembelajaran yang bermakna serta membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter. B. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan teori belajar humanisme? Siapa saja tokoh-tokoh teori belajar humanisme? Apa saja prinsip-prinsip teori belajar humanisme? Apa yang dimaksud dengan kearifan lokal dalam pendidikan? Bagaimana penerapan teori belajar humanisme berbasis kearifan lokal? Apa kelebihan dan kekurangan pendekatan tersebut?
sebagai fasilitator yang membantu peserta didik menemukan dan mengembangkan potensinya sendiri. Menurut Rogers, pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berpendapat, bertanya, dan mengembangkan kreativitas. 3. Arthur Combs menekankan pentingnya persepsi diri dalam proses belajar. Menurutnya, seseorang akan belajar apabila materi yang dipelajari memiliki makna bagi dirinya. C. Prinsip-prinsip teori belajar humanis. Berikut beberapa prinsip utama teori belajar humanis. 1. Peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Peserta didik menjadi subjek utama dalam proses belajar. Guru hanya berfungsi sebagai pembimbing dan fasilitator. 2. Pembelajaran bermakna. Materi pembelajaran harus berkaitan dengan kehidupan nyata peserta didik agar mudah dipahami dan diterapkan. 3. Mengembangkan potensi diri. Pembelajaran harus membantu peserta didik mengenali kemampuan dan bakat yang dimiliki. 4. Memperhatikan aspek emosional. Perasaan, motivasi, dan kondisi psikologis peserta didik mempengaruhi keberhasilan belajar. 5. Kebebasan dalam belajar. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan menentukan cara belajar yang sesuai dengan dirinya. 6. Hubungan yang baik antara guru dan peserta didik. Hubungan yang harmonis akan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. D. Pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal adalah nilai-nilai budaya yang menggembangkan dan berkembang dalam masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Kearifan lokal menjadi identitas suatu daerah serta mengandung nilai kehidupan yang positif. Contoh kearifan lokal Indonesia antara lain: gotong royong, musyawarah, sikap toleransi, menghormati orang tua, menjaga lingkungan alam, tradisi adat daerah. Kearifan lokal dapat dijadikan sumber belajar untuk membantu karakter peserta didik agar lebih mencintai budaya dan lingkungan. E. Teori belajar humanisme berbasis kearifan lokal. Pendekatan humanisme berbasis kearifan lokal merupakan proses pembelajaran yang menggabungkan pengembangan potensi manusia dengan nilai budaya lokal masyarakat. Dalam pendekatan ini, guru tidak hanya mengajarkan materi akademik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai budaya dan karakter melalui kegiatan pembelajaran. Contoh penerapan: 1. Pembelajaran melalui gotong royong. Peserta didik dibagi dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas bersama. Kegiatan ini melatih kerjasama, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. 2. Penggunaan cerita rakyat daerah. Cerita rakyat seperti legenda atau dongeng daerah digunakan sebagai media pembelajaran untuk menanamkan nilai moral. 3. Pembelajaran berbasis lingkungan. Guru mengajak peserta didik mengamati lingkungan sekitar untuk memahami materi pelajaran sekaligus menumbuhkan rasa peduli terhadap alam. 4. Pelestarian seni dan budaya daerah. Peserta didik
dari aspek intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual. Dalam teori ini, peserta didik dipandang sebagai individu yang memiliki potensi untuk berkembang dan mencapai aktualisasi diri. Penerapan teori belajar humanisme berbasis kearifan lokal sangat penting dalam dunia pendidikan karena mampu menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan kontekstual. Nilai-nilai budaya lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi dapat membantu karakter peserta didik menjadi lebih baik. Dengan demikian, integrasi teori humanisme dan kearifan lokal dapat menghasilkan proses pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan tetapi juga membentuk generasi yang berbudaya, berkarakter, dan mampu menghargai nilai-nilai kehidupan masyarakat. B. Saran. Guru diharapkan mampu menerapkan pembelajaran humanistik yang memanfaatkan nilai-nilai budaya lokal